Ketua Koperasi Kredit Tribuana, Bapak Pendeta Emeritus Citra Mandiri, Citra Hidup Tribuana, dan seluruh pengurus, pengawas, orang-orang tua yang hadir, saya Bapak dan juga Bapak An dan juga orang tua yang lain, dan juga seluruh anggota Koperasi Citra Hidup Tribuana. Bapak Ibu sekalian, saya baru dengar nama koperasi ini setelah di depan tadi. Jadi persoalannya tidak ada di koperasi, di saya. Koperasi ini sudah terkenal di mana-mana. Saya lah yang tidak mempelajari. Jadi masalah di saya. Koperasi saya yang mempelajari. Dan saya begitu masuk lihat anggota semua tadi itu, saya kira ini kampanye 02. Bahkan biru tua semua ini. Baru saya lihat Bapak asli dalam lagu sebut-sebut. Pemerintah daerah punya kepentingan terhadap koperasi Citra Hidup. Mengapa? Tadi saya mempelajari dan akhirnya saya mengerti setelah penjelasan dari Bapak Lantas dari kawan saya. Saya sendiri tidak terlalu memahami soal penjelasan ini. Saya jadi paham betul. Dan saya berkesimpulan bahwa pemerintah membutuhkan koperasi. Kenapa? Tugas pemerintah menurut konstitusi itu salah satunya adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat. Dan ternyata tugas itu dijalankan juga oleh koperasi. Bisa dibayangkan 17.000 lebih itu menjadi orang-orang yang sejahtera. Dikali 3 suami, anak di dalam atau istri dan anak. Luar biasa. Ketika pemerintah dengan kekurangan anggaran memikirkan bagaimana melahirkan kebijakan dan program untuk mensejahterakan rakyat, masih ada stakeholders yang namanya koperasi itu ikut menjalankan itu. Tugas negara. Semua pejabat harus pahami. Kalau tugas negara dibebankan kepada pemerintah, masih ada stakeholders dalam negara kita yang punya tugas yang sama juga, mendukung pemerintah untuk mensejahterakan. Jadi bagi saya sungguh menaruh hormat kepada aktivitas dan koperasi apapun. Koperasi, tentunya koperasi berapa. Dan Citra Hidup dari penjelasan dari Bapak Lambert dan juga dari Bapak Pendeta Emeritus menggambarkan bahwa koperasi ini tumbuh sehat dan memiliki daya saing luar biasa. Nah, saya punya 2 catatan penting saya sampaikan setelah penjelasan dari Pak Lambert tadi. Yang pertama soal sehat, dan salah satu indikator soal simpanan itu. Bagaimana dia bilangnya? Bijak meminjam. Teratur menyimpan, bijak meminjam, setia mengembalikan. Ya, setia mengembalikan. Bijak meminjam, kemudian kedua Bijak meminjam kedua, yang pertama simpan teratur, bijak meminjam dan setia. Ini penting Bapak Ibu anggota semua. Banyak kita orang tua dan pinjam habis, pakai untuk kumpul keluarga, urus orang nikah dan segala macam, beli mobil dan segala macam. Akhirnya mau simpan kembali susah. Ya, membayar itu susah sekali. Jadi saya minta ini bijak ya, Bapak Ibu semua. Dan kalaupun Bapak Ibu mereka pinjam, harus juga ada usaha pengembangannya supaya kasih kembali itu bisa. Kemarin ini ada satu catatan penting yang menurut saya kita pelajari bersama. Ini alur ini Pak Lambert mendapatkan indikasi geografis tentang ini. Dulu Bapak Ans yang memulai dan kemudian akhirnya dia suruh kembali. Hari ini menurut saya mau kembali ke ini. Allah sudah menganugerahkan kepada kita tempat yang luar biasa untuk tumbuhnya barang ini.
pohon ini, produk ini, dia tidak semua tempat. Tuhan kasih kita tumbuh di pulau ini. Dan tidak saja di Alor Selatan, di Mataru, di Pureman, Alor Timur, Pura, bahkan di Pantai Timur, di Padang Sumur, di Sentani. Dia tumbuh. Dan harganya bukan main. Harga basah hari ini dia jatuh di 120 per kilo. Harga kering itu di pasaran itu 4 juta per kilo. Kalau kita memiliki modal pinjam uang di koperasi lalu usaha pengembangan ini, selain untuk peternakan, perikanan, usaha UMKM, bisa juga dari aspek perkebunan ini. Jambu mente, kemiri, maka kita bisa mengembalikan dengan teratur karena ada modal, karena ada input yang selalu ada. Dan kebetulan hari ini ada monopoli perusahaan tertentu, maka kita mesti berdiskusi kembali dengan perusahaan itu supaya kalau boleh kita beri ruang yang luas bagi yang lain. Dan demikian ada persaingan harga di tingkat petani. Dan kita minta supaya petani menjual kering, jangan jual basah. Maka harganya menjadi luar biasa. Maka kalau anggota kita ini berasal dari Pantai Timur, berasal dari Mataru, berasal dari Alor Selatan, berasal dari Pureman, bisa jadi kembangkan ini usaha ini. Atau di atas sini Lagon, Kotfai, Kopi Dir, bisa tumbuh pohon ini. Jadi harus berpikir ke depan, Bapak Ibu anggota semua. Tidak saja untuk koperasi, tapi ini warisan bagi anak. Kalau hari ini organisasi berjalan di atas gunung semua, Bapak As. Ini kan kemiri yang ditanam oleh nenek moyang kita dulu. Bahkan yang ditanam oleh Bapak di surga. Tidak ada sedikit pun ada kemiri baru yang tumbuh. Semuanya yang tua semua. Bisa dibayangkan suatu saat dia tumbang semua, bagaimana kita? Para tanam kemiri kan tidak susah. Coba lihat, kalau pergi ke Pureman, pergi ke Mataru, pergi ke Apui, pergi ke Kafe Lulang, pokoknya semua tempat pergi, coba pergi lihat, semua kemiri usianya sama, pohon besar-besar semua. Saya bisa bayangkan kalau suatu saat dia tumbang semua bagaimana? Kita tidak ada perjalanan. Saya minta anggota usaha macam-macam, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, dan segala macam. Kita juga ada masalah besar dengan babi. Sekarang terjadi flu babi di Kota Kalabaya, ada sekitar 80-90 ekor yang sudah mati. Nah, itu jadi masalah kita juga. Itu mengganggu ekonomi kita. Tapi usaha itu menjanjikan. Peternakan, perikanan, dan segala macam. Kita ada usaha lain lagi, Shopee Pura. Nah, itu juga baru juga, tapi coba tidak, jangan kira jalan. Sekarang di Sabu itu, gula Sabu sudah tidak laku lagi, orang tidak banyak lagi. Yang ada apa? Shopee. Katanya, apa ya? Usaha Shopee itu lebih menguntungkan daripada sekarang kita di kampung-kampung semuanya usaha Shopee. Ada anggota yang Shopee kok jual Shopee. pinjam ini koperasi Citra ini kalau dijual Shopee. Kenapa kalau yang tidak ada uang sesuatu? Halal. Oke, catatan saya kita pinjam, tapi uang itu kita pakai untuk usaha berkulit. Dengan demikian kita bisa setia bertanggung. Jadi tidak membuat rumah besar kita ini tadi digambarkan oleh Bapak Lambert. Ini rumah besar kita ini. Kalau kita kembalinya itu macet-macet, bisa mengganggu rumah besar kita ini. Perahu besar ini. Kalau perahu besar ini terganggu lagi semua. 17.000. Nah itu penjelasan sederhana seperti itu. Kedua, sekarang kita masuk di dunia yang penuh dengan teknologi informasi. Bahkan dunia non-tunai. Maka koperasi itu juga harus berangkat dari situ lagi.
Jangan sampai ketinggalan zaman. Semuanya digitalisasi. Ya cuma kita pulang malam itu kita harus beritahu dulu supaya cara bagaimana itu ya. Tapi itu tuh zaman. Saya udah perintahkan kepala desa juga nanti pencarian dana desa Bapak. Kepala desa datang bawa dengan ransel. Dorang cairkan di balik detik 450 isi di tas ransel berdiri ojek dorang lari ke desa. Oke, dia langsung ke desa tidak apa-apa. Jadi saya takutnya desa dia di Kelapa Dua Malam. Bisa berbahaya. Makanya ada hal-hal yang membuat mereka tinggal di kota ini dan membuat ransel bocor, saya tutup. Tempat-tempat hiburan dan segala macam yang tidak benar saya patut lepas, mohon maaf. Hari ini tercatat 600 lebih AIDS, penderita AIDS di kota. Lebih banyak ibu-ibu rumah tangga yang tidak tahu kenapa. Coba ibu-ibu dapat dari mana? Ibu ada keluar penyanyian. Yang keluar penyanyi-nyanyi itu makan di warung itu adalah bapak. Dikali 2 atau kali 3. Bapak Ans, Bapak Lambert. Tapi bukan soal AIDS-nya, salah satu hal terbesar kita ini. Tapi ini soal dignity, harga diri, dan kehormatan orang Arab. Tidak boleh kita biarkan, tidak boleh kita permisi terhadap sesuatu praktek-praktek yang melanggar nilai etika, moral, dan agama. Bapak Lambert pernah dengar makan luar makan dalam? Bapak jangan coba, saya setuju kok. Coba kalau beritahu dari awal-awal saya disapa dulu dan saya tahu. Warung makan yang menyediakan makanan dan benar sesuai izinnya, kita dukung untuk usaha ekonomi itu. Tempat karaoke yang sesuai izinnya, kita dukung tempat karaoke itu pertumbuhan sebuah kota dan pariwisata. Tapi rumah makan yang menyediakan praktek prostitusi, karaoke yang menyediakan praktek prostitusi, kita tutup. Saya minta camat, lurah, pol pp, saya minta tertibkan. Kalau kalian tidak tertibkan, saya tertibkan kalian. Tidak boleh, ini soal. Banyak orang turun dari kapal feri, begitu dia keluar dari kapal feri sudah tersedia. Terlalu mudah. Bapak dorang, mama dorang jual kemiri, jual jamu mente. Kasih tahu mereka juga di kampung bilang bapak dan mama saya mau pergi lihat kota Kalapai. Sampai di sini dia jual habis. Dia masuk ke warung, masuk di situ, banyak di rumah sana itu di kampung itu kan karena mama dan tidak mandi, sisir rambut tidak ada, pipi merah itu udah bareng bau kita. Di sini wangi mati punya. Sudah bangun lagi mau pakai rok pendek baru dia mulai tuang ini. Apa bir? Saya hanya tunjuk di depan bapak tuan. Bapak menurut saya, walaupun tangan kiri dia pegang Alkitab, dia pasti jatuh. Maka karena itu kita harus memutuskan mata rantai. Tidak bicara. Ini butuh pertanyaan dan saya minta dukungan dari seluruh tokoh masyarakat, termasuk pengurus dan anggota koperasi Citra Hidup. Ini kita mau bangun Citra Hidup awal di sini. Jangan konsentrasi di koperasi ini. Nama di belakangnya Citra Hidup ini. Citra dan gambar Allah. Nah, itu kita membuat Citra Hidup.
alor ini. Saya minta dukungan semua. Kenapa saya ngomong ini? Saya takut ini, tapi ini orang jadi tidak masalah. Ada yang salah pakai ini uang pinjaman lagi jadi masalah lagi. Jadi saya harus tinggalkan dia berkerawat. Ingat teman-teman. Jadi Bapak Lambert, ini yang sedang saya lagi buat di alam. Ada hal-hal yang bisa jadi Bapak mohon maaf, bisa jadi action. Bapak kita kelas, masuk dulu kok. Hah? Bapak Pendeta. Salam Bapak Pendeta. Salam. Saya ada kehormatan jadi minta maaf. Bapak Pendeta, mohon maaf kami sudah lanjut ya. Kalau dulu ada pesawat. Jadi Bapak kita semua terima kasih banyak sudah datang di awal ini. Setelah dari kita semua baru datang kan? Pertama. Yo, tapi waktu itu datang sebagai pendeta biasa. Dan alur ada di barisan belakang. Ya baik, Bapak Pendeta, terima kasih banyak. Oke, saya lanjut Bapak Pendeta. Jadi Bapak Ans, kemungkinan besar ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya agak ekstrim. Saya ambil satu soal tutup itu tempat prostitusi. Dua itu melarang penggalian pasif-pasif oleh kontraktor. Menggali habis, datang kumpul di tempat, kemudian dia jual. Lalu begitu banjir datang, bawa semua, jadi orang punya ladang, rumah terbawa semua, dilempar contoh. Saya sudah suruh tutup itu galian kolong C oleh pengusaha. Jadi tidak bisa sesuai prostitusi kalian C, kemudian meninjau kembali MOU tentang Fadili. Ya saya kemarin dengar di belakang itu, mohon maaf kalau di TikTok ada kata-kata saya agak kurang. Saya tidak tahu mana Bapak Pendeta dengar, ada penjelasan. Waktu saya bicara dengan pengelola itu keluar, saya akan bilang bahwa kalau Anda tidak naikkan harga, saya batalkan MOU. Karena itu monopoli. Harga Fadili Bapak Pendeta, Fadili di tingkat petani itu beli basah 120.000 per kilo. Di bawah sampai di Murus ini, perusahaan itu jemur habis, kering, jual dengan 1,5 juta. Oke. Lalu itu perusahaan sendiri, gitu. Jadi terkesan monopoli. Jadi saya kemarin diakui ketemu dengan masyarakat itu, kemarin saya ketemu di perusahaan itu, saya beritahu kalau Anda tidak naikkan harga, saya batalkan MOU itu. Karena terlalu beda jarak antara beli di petani dengan yang dijual. Itu kan kasihan. Nah dalam perjalanan itu menuju ke mobil, beliau berbisik bahwa ada orang besar di balik ke situ. Saya bilang, hai, saya orang aslinya, hai, jangan kan orang besar. Tuhan Allah sekalipun kalau misalnya berkaitan dengan umat, tidak bisa berbicara dengan orang. Bapak Pendeta pernah khotbah dan saya dengar bagaimana percakapan antara Raja Hizkia dengan Tuhan Allah. Ketika Raja Hizkia diberitahu Tuhan, kau pengusir tinggal 3 tahun lagi mati. Oke, Raja Hizkia, jangan. Berikan saya tambahan 5 tahun, saya masih memimpin. Apa yang terjadi? Tuhan tidak kasih 5 tahun, 15 tahun Tuhan kasih.
Itulah dia membangun bangsa Israel dan membangun kolam Siloam yang mengairi seluruh sawah dan rakyat sejahtera. Jadi Tuhan Allah saja kita bisa bercakap, kita bisa meminta. Ini apa lagi yang Bapak menyebut orang besar di bawah? Itu sampai jadi hukuman dari semua termasuk anggota masjid. Bapak mendorong dukung kok tidak? Jangan sampai di depan saya dukung di belakang tidak. Nah ini wartawan awas mereka macam-macam. Jadi Bapak Pendeta, saya ini turun-turun ke bawah bilang dia mau maju patungnya itu dan turun-turun. Tidak. Ya, karena pemerintah tugaskan saya ke sini dari PJ Bupati. Kedua, saya punya masa karir PNS itu 5 tahun. Jadi tidak bisa maju bupati. Dan saya bilang tidak bisa. Sehingga ini saya harus omong Pak Pendeta. Kalau tidak, harus juga politiknya maju tidak Pak. Jadi saya berpikir cepat selesai kalau saya mau pulang selama ini. Orang serang surat kaleng ini tiap hari. Saya bilang lu boleh keluarkan surat kaleng sampai di surga. Saya tetap jalan satu turun ketemu masyarakat. Datanglah Polda untuk mengecek surat kaleng. Saya bilang Bapak, surat kaleng. Betul kok tidak surat kaleng? Cek itu siapa yang tulis. Baru dong menggunakan nama kita bersaudara dong yang ada di Kamadela. Di bawah Gunung Muna. Jadi judulnya di bawah Gunung Muna. Baru tulis penjabat bupati makan daging babi tiap hari di rumah jabatan. Bah, pelayan di zaman Bapak Ans sampai hari ini pelayan di rumah jabatan itu semuanya berjilbab muslim. Dan di rumah jabatan di masa Bapak Ans sampai hari ini tidak boleh ada makan daging itu. Mau makan tapi ini di mana kok? Ini rumah negara. Orang adu domba dengan saya yang kelompok muslim makan daging babi tiap hari. Ada tidak kita makan marungga itu. Kemarin keluar Bapak surat kaleng yang ke-19 menyerang seluruh kepala dinas. Selingkuhan kepala dinas katanya dicantum semua. Saya bilang saya sudah Pak Kapolres. Ini yang ke-19 ini berbahaya karena menyebut nama orang itu berbahaya. Bahkan begitu saya berpikir bagaimana caranya ini. Ibu pendeta nasihat saya, Bapak lakukan saja yang penting Bapak jalan itu. Saya Bapak Pendeta, saya berpikirnya begini, bagaimana caranya ini? Apakah kita pergi berdoa ke Tuhan lalu ada pikiran lain-lain? Bagaimana kalau kita pakai suami saja? Tapi itu tidak benar. Suami itu tidak dimakan. Nah kita berdoa saja dan bekerja. Ini hampir saya buka rahasia semua di bawah. Dia tidak apa-apa lah gitu ya. Rahasia pertama saya turun ke bawah itu karena dulu Bapak Ans ajar saya. Jadi ini naksar saya. Jadi waktu saya masuk APDN, cita-cita saya menjadi bupati tahun. Bapak Pendeta bayangkan 32 tahun lalu itu saya sudah bercita-cita baru masuk APDN tingkat 1. Ternyata 32 tahun kemudian baru Tuhan jawab doa saya. Ya sudah tidak jadi kepala PJ bupati juga ya kan. Karena itu saya gunakan itu siang dan malam saya bekerja. 1 tahun saya gunakan habis. Saya meletakkan dasar bagaimana cara berpemerintahan seperti Bapak Ans praktekkan. Lalu saya tinggalkan itu. Lalu Bapak mereka pilih. Ini masuk ada. Cari orang mau kasih masuk kembali. Mau maju, pilihlah pemimpin-pemimpinnya. 1 energik, 2 hati dan pikirannya untuk rakyat.
Ketiga, tidak boleh peras kontraktor. Gara-gara peras kontraktor itu kerja tidak betul semua. Yang satu ke bawah kok jembatannya, sekolahnya, pustuna, air minumnya, semuanya mangkrak. Setelah turun pergi di Maleman baru tahu, Pureman baru tahu, Kapelulang baru tahu, Kamalelang baru tahu, Ebeki baru tahu, Gintak baru tahu, Lebang baru tahu, Padang Sung baru tahu, Bolong baru tahu. Tidak turun tidak bisa. Sekolah-sekolah kita ke masyarakat, anak-anak kita sekolah di rumah raya, sekolah di gereja, sekolah di pasar. Kontraktor bilang, sudah, gedung yang lama ini bongkar semua. Nanti kami bangun baru 3 bulan. Setelah dibongkar habis, anak-anak sekolah tahan di rumah raya. Lalu bangunnya hanya tiang saja yang berdiri. Lalu kontraktornya hilang. Bukan sedikit Bapak Hans, ada sekitar 20-an sekolah yang ada di gunung. Sekolah Anda pakai daun kelapa, dinding daun kelapa. Kelas 1 sampai kelas 6 kumpul jadi satu di satu ruangan, kemudian guru mengajar. Bagaimana? Itu yang terjadi. Kontraktor belum terima 30%, lalu bangun lagi. 500 proyek itu, harga 500 juta lah rapat itu, 30% berapa? 150 juta. Uang kok. Jadi dia bawa lari uang 150 juta, rapat itu tidak selesai. Kemarin saya sampai di Mas kampungnya Bapak Joni. Dorang rapat setengahnya selesai, setengahnya kastana. Jadi mobil jalan ini begitu. Tak salah kita masuk juga. Hanya begitu kontraktor sudah hilang. Jembatan di Air Mama, kali luasnya sekitar 100 meter yang di Air Mama Bapak Hans. Oke? Dong buat jembatan 3 meter kali 3 meter di mata banjir itu. Setelah itu tidak selesai, hanya cor naik apa kasih 3 begitu. Jadi ini untuk apa ini? Jadi banyak hal yang kita mau lakukan itu, kita mau perbaiki itu, jadi tidak ada maksud politik lain-lain. Kita mau bekerja untuk dan Tuhan Yesus tahu hati ini untuk bekerja. Terima kasih banyak, saya merasa terhormat karena diundang dalam rapat koperasi Citra Hidup. Ini sama sekali Citra Hidup. Buat Bapak dengan mengambilkan Tuhan yang Maha Kuasa, saya membuka dengan ini rak koperasi Citra Hidup yang ke-17. Sekalian shalom, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sudah selesai. Lihat.